Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan lumpur pasca banjir bandang di kolam pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Selain lumpur material batu dan pasir menutup 4 kolam di tempat wisata ini. Petugas gabungan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material banjir bandang yang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pengelola wisata Guci terpaksa menutup sementara Pancuran 13 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu Pancuran 5 yang berada di bawah Pancuran 13 perlu waktu 2 hari untuk pembersihan material batu dan pasir. Penanganan banjir bandang Sungai Gung yang melimpas ya ke Pancuran 13 dan Pancuran 5 dan di aluran Sungai Gung. Saat ini kondisi sudah normal, sejak tadi malam sudah normal sebenarnya. Cuma memang pasca akibat luapan banjir ini, kita semuanya dari TNI Polri, dari masyarakat, dari PUW ya, dari PUW dan stakeholder pelaku usaha wisata di Guci gotong royong untuk menangani pasca banding. Yang pertama lumpur ya. Sebelumnya bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung akibat hujan deras yang mengguyur lokasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan publik menjelang puncak perayaan Natal dan Tahun Baru. Setibanya di lokasi, Kapolri dan rombongan langsung menyisir sejumlah fasilitas pelayanan di stasiun. Peninjauan dimulai dari posko kesehatan Polri hingga fasilitas publik yang disediakan untuk pemudik. Kapolri juga menerima paparan soal prediksi lonjakan penumpang dari pihak KAI yang diprediksi akan terjadi pada 24 Desember 2025. Untuk pengamanan arus mudik Nataru, pos pelayanan Stasiun Tawang menyiagakan personil gabungan di beberapa titik. Dalam kesempatan tersebut juga Kapolri menyebut bahwa selain menjaga kenyamanan dan keamanan pemudik di stasiun, Satgas gabungan juga disiagakan untuk tanggap bencana jika cuaca ekstrim melanda. Kereta api menjadi salah satu pilihan mudik yang paling aman selama ini dan tentunya ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, saat ini kita juga menghadapi situasi yang tentu kita semua harus waspada, yaitu terkait dengan ramalan BMKG. Adanya curah hujan tinggi dan curah hujan sangat tinggi yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk juga Jawa Tengah. Sehingga kemudian tentunya selain kita membantu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan rangkaian kegiatan Nataru, maka kita juga harus mempersiapkan pelayanan terkait dengan tanggap bencana. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, calon penumpang terus memadati Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung untuk pulang kampung. Ribuan penumpang memadati Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung pada Minggu malam. Ada 5 keberangkatan kereta, yaitu kereta api Kahuripan, Kuto Jaya Selatan, Pasundan, dan 2 kereta tambahan. Total ada 2.816 penumpang, mayoritas mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diprediksi puncak arus mudik di Stasiun Kiara Condong akan terjadi hingga tanggal 28 Desember mendatang. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, PT KAI menghadirkan diskon tiket kereta sebesar 30%. Program ini berlaku mulai 22 Desember
2025 hingga 10 Januari 2026. Dalam program tersebut, KAI menyiapkan lebih dari 1.500.000 tempat duduk untuk kereta ekonomi komersil. Hingga 21 Desember 2025, tiket yang telah terjual mencapai 808.000 lebih atau sekitar 54% dari total kuota. Angka penjualan terus mengalami kenaikan seiring mendekatnya puncak arus mudik dan libur Nataru. Untuk kereta api jarak jauh, penjualan telah mencapai lebih dari 2 juta tiket atau 73,70% dari total kapasitas. Sementara itu, kereta api lokal baru terjual sekitar 32%. Dan untuk informasi terkini terkait angkutan libur Natal dan Tahun Baru, sudah ada rekan Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen. Selamat sore Dilami, bagaimana arus liburan Nataru? Apakah penumpang sudah ramai hari ini? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Kalau kami pantau di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, tentu ya keramaian ini sudah semakin terlihat. Bahkan kalau dilihat semakin sore semakin ramai Nadia. Karena ada ribuan penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari Jakarta ke sejumlah pulau di kota Jawa. Di mana kalau dilihat para penumpang yang akan melakukan keberangkatan ini membawa koper, tote bag hingga ransel mereka. Dan kebanyakan merupakan keluarga serta kerabat Nadia, karena penumpang memanfaatkan momen libur Nataru ini untuk berlibur bersama keluarga dan juga untuk pulang ke kampung halaman. Nah, destinasi kereta ini atau pilihan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh ini dinilai sangat efektif karena ketepatan waktu, kenyamanan ini menjadi alasan utama dari para penumpang untuk menggunakan kereta api. Selain itu juga tadi betul yang Anda sebutkan Nadia bahwa terdapat diskon sebesar 30% selama momen Nataru 2025. Dan hari ini tercatat untuk tanggal 22 Desember 2025 merupakan tanggal favorit juga bagi para penumpang Nadia, karena penumpang ini memang sudah libur dan juga anak-anak juga ini sudah libur ya. Jadi ini adalah waktu yang pas. Untuk tingkat okupansi per hari ini ada sekitar 82%, yakni ada 36.000 tiket yang sudah terjual untuk keberangkatan favorit ada di Purwokerto, Bandung, Yogyakarta, dan juga Semarang, Nadia dan juga pemirsa. Selain itu, pada periode momen Nataru tertanggal 18 Desember hingga 4 Januari 2025, ini ditambahkan tiket atau rangkaian perjalanan kereta api, di mana ada 1.732 perjalanan kereta api di 2025 ini dan meningkat 10% dibandingkan tahun 2024 lalu yang hanya mencapai atau rangkaian kereta apinya hanya di 1.577 perjalanan Nadia. Selain itu, untuk penjualan saat ini sudah terjual sebanyak 565.000 tiket dari 909.000 tiket KJJ yang disediakan selama periode Nataru 2025. Dan Nadia, ya kalau misalnya tadi kami wawancara para penumpang, mereka mengungkapkan bahwa yang paling penting adalah membawa peralatan untuk liburan dan juga obat-obatan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama di perjalanan. Kembali ke Nadia di studio. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, sehat selalu.